Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Beranda TVRI Bengkulu masih dengan tema yang sama terkait dengan uji coba program Makan Bergizi Gratis MBG. Tadi kita sudah berbincang ya terkait dengan informasi secara umumnya terkait program yang satu ini. Dan tadi juga pada saat break kita juga sedikit membahas ya Bapak ya terkait dengan persiapan dan juga ada yang mendata nih dari Sekolah SMA Negeri 4 Kota Bengkulu sendiri. Tapi sebelum itu saya juga mengajak untuk pemirsa di rumah untuk berdiskusi bersama kami di sore hari ini. Anda bisa menelpon di nomor interaktif kita di 0811 1013 210. Saya ulangi 0811 1013 210. Nanti Anda juga bisa berdiskusi ya bersama dengan kami di sore hari ini. Baik, terkait dengan persiapan tadi nih Pak, untuk program uji coba makan bergizi gratis ini sudah ada yang mendata ya Bapak ya di Sekolah SMA Negeri 4 Kota Bengkulu? Sudah. Surat yang ditujukan ke SMA Negeri 4 Kota Bengkulu itu. Baik, tahan dulu Bapak, kita angkat dulu teleponnya, nanti mungkin dibahas lagi. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore, Assalamualaikum, dengan Pak Indra di Tanah Patah. Pak Indra di Tanah Patah, boleh silakan pertanyaannya Bapak? Iya, selamat sore Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Selamat sore Pak Sekretaris Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu. Di kesempatan yang berbagai ini saya ingin menanyakan kepada Bapak, khususnya untuk Kepala Sekolah SMA 4 Kota Bengkulu, seperti apa persiapan uji coba makanan bergizi gratis di sekolah Bapak nantinya, dan berapa total siswa yang nantinya mendapatkan program makan gratis yang dijujubakan di SMA 4 Kota Bengkulu nantinya. Dan untuk Pak Sekdis, upaya-upaya apa Pak yang kira-kira dalam program gratis makan sehat bergizi ini dari pihak Dinas Koperasi UKM Provinsi itu menggait para UMKM atau para perajin makanan lokal agar nantinya dalam program tersebut dapat bermanfaatkan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra dari Tanah Patah atas pertanyaannya. Mungkin dari Kepala Sekolah dulu ya Bapak ya. Bapak Sariful boleh menjawab pertanyaannya terkait dengan persiapan. Sama tadi ya pertanyaannya dengan saya ya, persiapan dari SMA 4 sendiri seperti apa dan berapa siswa yang dapat nantinya untuk program satu ini. Ya, terima kasih Pak Indra di Tanah Patah ya. Siswa kita itu lebih kurang 1.280 siswa. Dan insya Allah semuanya itu akan mendapatkan program makan bergizi gratis ini. Nah, surat masuk dari TNI gitu kan, karena file project ini pelaksananya itu dari TNI Pak, dari TNI. Surat itu masuk ke kami itu lebih kurang hampir 1 bulan yang lalu. Nah, setelah itu kami sudah rapat dengan kawan-kawan guru dan kita di sekolah sudah membentuk kepanitiaan gitu. Karena apa? Karena siswa 1.280 ini bukan sedikit, Pak. Bukan sedikit. Yang namanya anak-anak kita sama-sama tahu kan. Nah, kemudian menurut informasi ini dari Kompi kan, bahwa tempat nasi dan sayur itu harus dikembalikan. Jadi ada semacam berbentuk stainless itu menurut informasi, omprengan ya, sejenis omprengan. Nah, ini harus dikembalikan. Nanti setelah anak-anak makan itu dikumpulkan kembali, kemudian akan dijemput oleh mereka. Jadi kita hanya sifatnya penerima, Mbak. Penerima bukan pelaksana. Pelaksana semuanya dari mereka. Jadi kalau saya nggak salah informasi,
satu dapur itu 3.000. 3.000 porsi. Ya, 3.000 porsi. Jadi mereka nanti yang mengantar ke SMA, ke sekolah, kemudian ya kita yang membagikan gitu. Nah, oleh karena itu kita pihak sekolah sudah membentuk kepanitiaan di sekolah gitu kan, yang siap untuk untuk mendistribusikan ini kepada siswa-siswa kita. Nah, ini di samping kepanitiaan juga kita melibatkan seluruh wali kelas. Jadi begitu begitu katakanlah menu itu sampai, masing-masing wali kelas itu sudah standby di kelasnya masing-masing gitu kan, sudah standby di kelasnya masing-masing. Kemudian nanti setelah panitia memetakan masing-masing kelas, baru nanti ada informasi, lalu wali kelas masing-masing itu meminta ketua kelas dan seluruh perangkat kelas untuk menjemput menunya masing-masing di tempat persinggahan setelah mereka antar ke sekolah kita. Jadi kita sudah menyiapkan itu. Dan memang ini kan masih dalam tahapan uji coba gitu kan. Nah, kebetulan sekolah kita ditunjuk sebagai file project gitu kan. Nah, kalau ini nanti memang setelah uji coba ya, melalui semacam evaluasi, dan menurut saya ini program ini memang sudah cukup bagus gitu kan, akan berlanjut ini Mbak. Menurut informasi ini akan dilaksanakan setiap hari ini Pak Sekretaris ya, akan dilaksanakan setiap hari. Nah, oleh karena itu tentu di sekolah kita harus membentuk kepanitiaan supaya kita tidak keteteran dalam pendistribusian menu ini kepada siswa-siswa kita. Nah, setelah itu nanti omprengan itu dikumpulkan kembali per kelas, lalu pihak penyelenggara nanti akan menjemput kembali di sekolah itu. Baik. Saya rasa itu Pak Indra. Terima kasih. Tapi sejauh ini ada informasi lebih jelasnya Bapak terkait dengan kapan terlaksananya program MBG ini di SMA 4? Semula akan dilaksanakan hari Senin kemarin sebenarnya. Seharusnya ya Pak ya? Seharusnya. Tapi ada informasi terakhir hari Sabtu kemarin itu sudah defending. Oke. Nah, menurut informasi, tapi nanti ada konfirmasi lanjut dari pihak penyelenggara ya untuk pastinya. Tapi menurut informasi akan dilaksanakan dalam minggu-minggu depan ini tahap uji coba. Tapi kapanpun uji cobanya akan dilaksanakan kita sudah siap. Kepanitiaan kita sudah siap. Di sekolah kita sudah menyiapkan. Tentunya SMA 4 sudah siap ya Bapak ya, siap jika memang program ini akan dijalankan di sana. Baik, satu pertanyaan lagi dari Pak Indra ya untuk Pak Sekdes nih, upaya yang dilakukan dari Dinas Koperasi sendiri, terutama soal program ini, apakah memang menggait UMKM, pelaku usaha, dan seperti apa Bapak? Jadi seperti ini Pak Indra, tanah patah, terima kasih ya pertanyaannya. Kita Dinas Koperasi UMKM ini kan membawahi koperasi-koperasi. Kalau di provinsi ada koperasi binaan provinsi. Kalau kabupaten kota ada koperasi kabupaten kota. Kemudian UMKM di bawah binaan kita juga. Intinya program dari Bapak Presiden ini, Bapak Prabowo, menginginkan agar apabila program ini sudah berjalan dengan sesuai keinginan dan target, itu penyedia-penyedia bahan baku itu kalau bisa ya UMKM yang ada di lokasi di sekitar daerah itu. Lokal, UMKM lokal. Itu keinginan dari pemerintah pusat. Jadi kami ya mau tidak mau, kami wajib harus kami merangkul, membackup, merangkul UMKM seperti tadi saya sampaikan. Ada surat dari kementerian tadi. Yang pertama beras, berarti pelaku UMKM yang bergerak di bidang beras. Kemudian koperasi ikan, UMKM ikan, ayam, daging, telur, sayur, buah, dan susu. Karena 8 item ini yang memang nanti bakal menjadi menu yang divariasi dalam makan bergizi gratis ini. Kemudian kita juga bisa lihat kegiatan ini kan, kegiatan makan bergizi gratis ini kalau di pemerintah pusat sekarang masih di bawah kewenangan dari Badan Gizi Nasional. Jadi Bapak Gubernur terpilih kita, Bapak Helmi Hasan, beliau sudah berkoordinasi ke sana. Malah Pak Helmi sudah dapat info setiap 3.000 satu dapur itu akan mengakomodir 3.000 siswa, 3.000 porsi. Nah, dalam satu dapur itu Pak Helmi mengatakan akan ada satu ahli gizi, satu tenaga akuntan, dan 47 tenaga teknis yang untuk memasak. Berarti kan itu peluang sebenarnya. Peluang ya. Peluang untuk pelaku-pelaku UMKM ataupun masyarakat supaya bisa menambah lapangan pekerjaan.
Jadi Pak Gubernur terpilih Pak Helmi pun sudah sangat antusias untuk menyambut ini. Apalagi kita yang memang instansi pemerintah yang wajib untuk mendukung program ini. Begitu Pak Indra dari Tanah Batang. Baik, sejauh ini dari Bapak Sariful sendiri, adakah informasi sekolah-sekolah mana saja yang nantinya bakal terlibat ya menjadi uji coba pertama ya Bapak ya untuk program ini Bapak? Adakah informasi lebih lanjut Bapak? Karena ini dapurnya ternyata di Kompi ya Bapak ya? Ya, jadi sepanjang ini saya tahu untuk tingkat SLTA itu, memang di Kota Bengkulu kita yang dijadikan file project gitu kan. Nah, menurut informasi ada satu dari SLB gitu. Cuman saya nggak tahu, lupa saya SLB berapa, 3 apa 5 gitu. Nah kalau menurut informasi kemarin di tingkat SMP itu mereka untuk file project ini masih mengambil sekolah-sekolah yang ada di sekitar Kompi. dapur, karena dapurnya itu dipusatkan di Kompi. Ini menurut informasi kemarin. Baik, jadi prioritasnya di daerah Kompi ya Bapak ya? Ya, Terlebih dahulu. itu untuk sekolah-sekolah sebagai file project. Baik, berarti sejauh ini belum ada koordinasi dari Dinas Koperasi dan sekolah-sekolah ya Bapak ya, Pak Dedi? Kalau dari kita Dinas Koperasi belum, karena kan sekarang masih pilot project. Jadi pilot project dari Badan Gizi Nasional fokusnya langsung ke kompi-kompi ke TNI, untuk dapur-dapur pelaksananya, terus langsung ke sekolah. Kalau nanti seandainya pilot project ini sudah berjalan, sudah ada evaluasi, dan misalnya nanti dari pemerintah pusat mengatakan kalau pelaksanaan ini harus melibatkan koperasi, apakah itu koperasi desa, apakah itu koperasi sekolah, apakah itu koperasi KUD, ya kan, atau puskut. Nah nanti baru kita. Kalau sekarang kita masih menunggu, tapi secara struktural, secara tusi, kita siap mendukung dan siap mensukseskan program dari Bapak Presiden ini. Baik, yang jelasnya kapanpun program ini akan dijalankan nantinya, Bengkulu sendiri sudah siap Bapak ya dalam menjalankannya. Baik pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.